Azahra Dinisa, salah satu siswi SMK yang dikenal dengan ambisius, rajin, rendah hati, dan suka menolong. Hal tersebut membuat ia disegani oleh teman-temannya. Orang tuanya yang sibuk membuat Zahra tidak mendapat perhatian lebih dari orang tuanya. Mereka tinggal di luar negeri. Namun, hal itu tidak mematahkan semangat Zahra. Ia selalu ceria menjalani harinya. Walau terkadang, ia juga merasakan kesepian karena tidak mendapat kasih sayang lebih dari kedua orang tuanya. Suatu hari, tepatnya di hari Senin, Zahra, Farika, dan Slavina memutuskan untuk belajar kelompok. Di tengah-tengah itu, Zahra menunjukkan fotonya dengan kakak kelas yang katanya laki-laki itu sedang berada di kelas 12. Di situ, terlihat kedua sahabatnya terkejut dan menggodanya. Pada saat Zahra pulang sekolah bersama kekasihnya beberapa hari yang lalu, kemudian, beberapa hari setelah kejadian tersebut, badannya mulai terasa tidak enak. Ia merasakan seperti mual dan flu. Ia memutuskan untuk memeriksakannya ke rumah sakit. Setelah ia mengambil surat dokter dengan Farika, mereka mampir ke rumah Zahra. Ketika mereka berdua tiba di teras rumah Zahra, Farika dengan rasa penasaran yang tinggi, diam-diam mencuri kesempatan untuk membuka amplopnya saat Zahra tinggal pergi ke toilet. Selembar kertas itu sungguh membuatnya terkejut dan langsung memotretnya hingga dikirim ke grup kelas. Di dalam kelas tersebut, menyatakan hasil tes bahwa Zahra terinfeksi HIV. Setelah mendapat cemooh tentang penyakit HIV-nya di sosial media, Farika mulai menjauh dan mengajak teman-teman kelas untuk menjauhi Zahra agar tidak tertular penyakitnya. Websitenya kurang bagian header sama footer sama isi materi. Oke. Project websitenya sampai mana? Kurang isi materi aja sih. Gimana kalau pulang sekolah kita kerja kelompok bertiga? Ih, kamu kok mutusi toh? Ngajak dia ngapain? Kita kan sekelompok, Farika. Kamu tahu gak sih, dia tuh penyakitan. Ya tahu, cuman kan gak seserem itu. Nanti kalau nular ke kita, risikonya di kita yang kena. Risikonya tuh kesehatan tuh penting. Tapi kan kamu nggak meremehkan kesehatan. Tapi gak nular secepat itu, Far. Kita harusnya tuh ngerangkul Zahra biar bisa sembuh, bukan malah gitu. Tahu ah, kamu kalau ngajak dia, aku gak ikut. Far, gak gitu, Far. Zahra. Hanya Slavina, sahabat Zahra yang satu-satunya masih berada di sisinya. Slavina yang merasa cemas dengan kondisi Zahra berulang kali menelpon Zahra namun tidak diangkat. Dengan perasaan takut, Slavina langsung memutuskan untuk mengunjungi rumah Zahra. Zahra ditemukan tergeletak, tidak sadarkan diri dengan wadah obat pil di tangannya. Slavina langsung bergegas mengecek denyut nadi Zahra. Namun, pada kenyataannya, Zahra telah kehilangan nyawa berharganya. Slavina segera menghubungi Farika bahwa Zahra sudah tidak ada di dunia ini. Bagaikan disabar petir dan seakan bumi berhenti berputar pada porosnya, Farika hampir pingsan. Mukanya memenas dan tak kuasa menahan tangis dan penyesalan atas perlakuan ia terhadap Zahra. Semuanya sudah terlambat. Farika terlambat merangkul sahabatnya sendiri untuk bisa keluar dari permasalahannya. Ia terlambat memanusiakan manusia yang sudah sepantasnya mendapat bantuan dan support penuh. Ia langsung bergegas pergi ke rumah Zahra. Seusai sampai, kakinya terasa lemas. Ia langsung memeluk Zahra, mengutarakan semua bentuk penyesalannya dengan tangisan. Seandainya kita punya sahabat yang kebetulan dia sedang dalam ujiannya Allah, jadi dia terkena HIV/AIDS ya. Jadi kita tidak perlu menjauhi, tidak perlu memberikan paradigma yang jelek ya. Tetap kita rangkul mereka dan kita pun juga harus berhati-hati untuk tetap safe ya, dalam kehidupan ini.